banyak tuh di sana dari komentar-komentar yang panas. Menurut Pak Dendi, akankah terjadi kembali komentar-komentar kayak tantangan, kayak ya seperti itulah? Harusnya sih kalau misalkan kita lihat di sini apa namanya? Kalau kita lihat di sini akan menjadi scrim yang dan mungkin start sudah ya. Apa namanya sudah dimulai. Kita lihat di sini ya. Di sana ada komentar juga terakhir kita bacain dulu. Awas corona, jaga jarak Pak Den, minimal 1 meter jarak sama yang lain. Oh, 1 meter. Tulis aja di sini 1 m. 1 m. Keundaguan weh. Tong panik Ki. Cobaan tonton. Kayak sekering dinya. Sharekeun kitu ID. Geus abus dah baru dah. Tiluan. Tadi pan aya opatan. Tinggal. Orang si Mika sanu abus nah. Aya. Mana? Oh, monyet bim. Saha berarti inyong Terus kelaskeun be. Mikasa. Dan kita lihat di sini kita akan memasuki match pertama di TPP Angel. Di sini kita lihat sudah ada tim nomor 1 dari seorang Anodmore. Dan kalau kita lihat di sini arah pesawat sudah terlihat Bung Agan. Iya, dari arah Pir tengah menuju Yasnaya Mansion Pak Dendi. Iya, di sini kita lihat arah pesawat dari SMB menuju ke arah Yasnaya, menuju ke arah Mansion. Dan di sini kalau misalkan kita lihat arah pesawat yang seperti ini akan sangat menguntungkan untuk tim-tim yang mempunyai kompon di area SMB, Milta, Yasnaya, Prison atau Pochinki juga enak. Iya, benar sekali Pak Dendi. Ditambah lagi di sini ada Novo yang notabene cukup dekat, bisa dijangkau dengan kendaraan kayak seperti di SMB itu biasanya suka ada jeep, UAS. Nah, makanya ada gak nih di sini yang turun ke Novo nih? Kalau ke Novo kayaknya dalam jarak yang kayak gini bisa diterjunkan dengan cara diambang. Diambangkan. Ya. Jadi nggak usah langsung ditukikan langsung gitu loh. Iya, benar. Tapi di sini yang menarik kita lihat Bro Agan, di sini kita lihat ada Primos yang benar-benar sepi, benar-benar kosong, nggak dituruni oleh satu tim pun. Iya, tapi di sana Novo juga kosong dong. Novo juga kosong. Kayaknya mau diambil sama tim nomor 15 nih. Tim nomor enggak. Berapa itu? 18. 18. Oh iya 18 kayaknya Swan dari Swan 18. Di sini kita lihat mereka akan ke Novo. Circle-nya di teng. Apa belum ada nih? Dan di sini tuh. Dan di sini kita Dan di sini kita lihat tim nomor 1 yang sudah turun di area Pochinki akan melakukan looting gaming. Tapi di sana kita lihat ada beberapa tim yang sudah turun di area Pochinki juga. Di sana ada IBS tim tuan rumah, ada tim nomor 15 NCS juga turun. Di sini seorang The Frog masih melakukan looting gaming, tapi di sana seorang Tayo Gamely sudah terhit damage oleh musuhnya. Benar sekali di sini Pak Dendi. Kita lihat Pochinki seperti biasanya menjadi area yang paling diminati para pemain. Karena dari kemarin kita ngadain scrim, yang turun di Pochinki tuh bukan cuma 1-2 squad, bahkan lebih dari 4 squad loh. Selalu menjadi early war yang sangat-sangat menegangkan gitu loh Pochinki. Dari early game sendiri pasti langsung banyak tim-tim yang sudah berguguran. Tapi di sini kita lihat tadi satu orang player dari Reka berhasil terknockdown, dan di sini kita lihat tim nomor 23 seorang WC masuk ke dalam WC. Ya, benar. Aduh. Dan di sana seorang Dragon berhasil terknockdown, sayang sekali di sana sepertinya. Tapi di sini kita lihat ada 4 tim yang akan melakukan peperangan di early game juga. Di sini kita lihat di Predon saja. Oh, sayang sekali satu orang terknockdown tadi dari NCS, langsung saja dilobikan oleh seorang seorang Anodmore. Tapi di seorang Vex taksi sepertinya harus kehilangan satu orang, tapi nampaknya tidak mengetahui keberadaan satu orang player dari NCS di sana. Dan berhasil di backup sangat baik kali oleh seorang Anodmore. Sangat disayangkan, 2 orang player mungkin akan terculik, tapi di sini satu orang player dari tim nomor 1 CP harus diculik dan mereka harus mengalami pincang gaming di awal game ini. Satu orang player sudah dilobikan. Kita di sana ada peperangan antar saudara dari GAG juga terjadi. GAG ini. Dan di sini sepertinya Pochinki lumayan memadai, karena kita lihat tadi persenjataan dari tim yang barusan tuh udah dapet M4, patch level 2. Tapi kayaknya sih karena dengan adanya 4 squad yang turun, makanya
lootingan itu pasti bakal jadi berbagi lah. Ya, berbagi lootingan dengan tim-tim lain gitu loh. Ciwi-ciwi Dan yang paling-paling riskan, yang paling riskan kalau misalkan kita turun di area satu kompon dengan banyak tim lainnya, itu otomatis akan banyak player yang mengalami miskin lootingan. Iya, benar sekali Pak Dendi. Itu. Selain miskin lootingan, mereka juga harus mengadu nasib ya dengan banyaknya orang. Mereka kan lebih dekat ke arah peperangan, yang dimana kalau mereka melakukan peperangan di early yang seada-adanya dengan phase yang masih belum level 2, level 3, mungkin masih level 1 atau bahkan belum punya phase dengan senjata yang seadanya, mereka kan banyak tim di sini yang dirugikan dengan perang di early game. Ya, tapi kita lihat di sana satu orang player sedang berhasil di revive oleh tim nomor 17 NCS Chuyu Gamely. Seorang Kuproy tadi berhasil di revive dan terbangun dari knockdown. Tapi nampaknya di sini seorang Kuproy bisa di revive ya. Bisa, sepertinya akan sangat-sangat bisa sekali. Dan ini akan sangat-sangat baik. Dan di sana kita lihat berpindah ke area Yasnaya, ada tim nomor 2 dan tim nomor 20 yang akan melakukan war. Tapi di sana juga ada tim nomor 17 yang mungkin akan menjadi orang ketiga. Tapi di sini seorang Kaza masih melakukan TPP gaming dan mungkin mencari vision ke arah depan untuk melakukan spray down. Dan tapi tim nomor 20 di sini dari GAG e-sportnya mungkin ini ya. Iya, mungkin. Di sini kita lihat tadi masih melakukan looting gaming, masih lebih sabar untuk menahan diri tidak melakukan rush ke arah depan sana. Karena di sini kalau kita lihat dia masih menggunakan helm level 1 meskipun face-nya sudah level 2, tapi di sini senjata yang dia gunakan masih menggunakan senjata mini 16. Mini sama M16 di sini. M16 dan mini 14, sorry. Enggak ada braided jadi. Enggak ada braided Gemoy di sini. Dan di sini seorang Onyx Sky masih sangat-sangat santai sekali. Di sana terlihat sepertinya seorang Kuproy yang tadi sudah berhasil terknockdown tapi sayang sekali berhasil di revive. Tapi di sini sepertinya seorang Onyx Sky akan melakukan plank ke arah kanan untuk mengelabui musuhnya yang berada di depan sana. Di sini seorang Silo juga masih melakukan TPP gaming di atas rumah, di atas di atas rooftop ini. Rooftop tuh kan jadi lupa. Seorang Silo di sini masih mencoba melihat kondisi sekitar, mencari vision. Nampaknya di sini seorang Silo sudah mengetahui keberadaan orang di sekitarnya dari nomor tim 17. Karena dia udah kayak mengendap-endap gini, dia jaga step, dia jaga posisi karena dia tahu bahwa di apartemen sampingnya ada orang yang ngisi. Iya, itu open field banget, akan di spray down. Spray down saja dilakukan kepada NCS dan di sana satu orang terknockdown sangat baik sekali. Seorang Kings berhasil mendapatkan seorang player dari NCS di sana. Kita lihat sepertinya tidak akan di revive tapi mendapatkan hit damage, kepalanya hilang. Backup yang sangat baik dari NCS apa itu? Ya itulah nomor dari 17. Tim 17 NCS sangat baik dalam melakukan backup tapi di sini seorang Kuproy Bung Agan. Di sini sepertinya dia juga akan melakukan regroup bersama teman-temannya. Tapi di sana seorang King akan sangat sulit sekali untuk di revive. Tapi sepertinya tim nomor 13 akan melakukan rush dan seperti satu orang lagi sudah terknockdown. Sangat-sangat baik sekali tadi, sangat agresif sekali peran dari tim nomor 13 ini. Spray down dilakukan? Oh, tidak connect tempatnya di sana, belum berhasil melumpuhkan seorang pemain di situ. Di sana terpick up tapi sayang sekali belum berhasil dilobikan. Kita lihat di sini seorang Silo juga masih melakukan positioning, masih melakukan movement karena satu orang player dari tim nomor 13 juga berhasil terknockdown kembali. Kita lihat apakah yang dilakukan, apakah akan melakukan revive atau melakukan rush ke arah depan sana. Tapi seorang Silo terkena hit damage dan sayang sekali seorang Silo harus terknockdown. Kita lihat satu orang player last man standing dari tim nomor 13 akan melakukan revive terlebih dahulu. Ini akan sangat berbahaya untuk tim nomor 13 karena mereka tersisa satu orang saja dan 3 orang playernya sudah mati. Iya, benar sekali di sini Bung Dendi. Seperti kita lihat tadi dalam pertempuran antara nomor tim 17 dengan 13, mereka dapat gangguan Pak Dendi. Ada orang ketiga yang nyampahin. Nah, di sini kerugian dari orang yang sedang berperang, datangnya orang ketiga itu seperti itu Pak Dendi. Yang tadinya mau menang jadi gagal karena adanya orang ketiga. Benar. Tapi di sini juga kita lihat tim nomor 20 sepertinya tadi sedang
nggak tahu nge-lag atau stuck gimana, kita nggak tahu ya kita. Tapi tadi diam di area open field. Iya, benar Itu sekali. akan sangat-sangat berbahaya. Untungnya tadi dari tim nomor 13 sendiri sedang melakukan revive kepada teman-temannya sehingga mungkin tidak tervision, tidak terlihat, jadi tidak dikenokan tadi. Iya, benar sekali. Kalau mungkin sampai terlihat tadi akan sangat-sangat konyol untuk tim nomor 17. Tim nomor 20 GAG. Kalau benar dia nge-frame atau DC pas dilihat, kok kenapa gua udah kenok, udah di end, udah di lobby kan ya. Saya pasti kebingungan. Ada spray dose yang dilakukan oleh seorang Kuproy di sini connect ke arah R25. Tapi di sana satu orang player dari OCT juga terknockdown. Kuproy di sini seorang last man standing Pak Dendi. Tersisa satu orang player dari makanya tim nomor 17 last man standing kita Iya, lihat. betul sekali. Kalau kita lihat di sini dari tim nomor 17 sendiri akan sangat-sangat dirugikan karena di sana ada tim nomor 20 dan tim nomor 13 yang sudah berada di area mereka. Iya, Tapi kalau kita lihat dari secara posisi seharusnya seorang Kuproy, iya. seorang Kuproy susah banget sih nyebutnya cuy. Tadi seorang Kuproy seharusnya bisa melakukan kabur-kabur gaming, kabur-kabur manja ke area belakang. Iya, ke arah Starbell ya, ke gunung tuh. Ke arah gunung. Tapi di sini kita lihat seorang beles monyet masih melakukan scouting ke arah depan sana. Sepertinya terlihat tim nomor 7 yang sedang melakukan rotasi. Apakah akan di spray down saja? Kita lihat kali ini. Open fire dilakukan dan sepertinya tidak akan berhasil menggunakan satu orang player pun dari tim nomor 7. Dan sebentar di sini posisi dari seorang monyet sedang berada di open fire, tapi di sini spray down lagi dilakukan oleh seorang monyet. Akan sangat berbahaya. Di sini seorang monyet cukup berani sih ketika dia menembakkan pelurunya di open fire. Dia kan nggak tahu tuh ada yang ngawasin atau enggak. Yeah. Gimana kalau ada yang ngawasin ketika dia open fire itu akan sangat bahaya bagi BLS monyet. Itu benar-benar bahaya sih. Iya. Kalau di belakangnya ada orang sih itu langsung di spray down balik dan mungkin akan terbackstep seorang monyet. Iya, bahkan kita lihat dari timnya cukup jauh ya di depan sana di rumah. Bahkan seorang monyet tidak ada harapan untuk di revive. Kalau misalkan terknok. Iya. Tapi di sini kita lihat tim nomor 7 akan melakukan rotasi kembali setelah tadi di spray down. Tapi lagi-lagi melewati tim nomor 16 sangat berani sekali dari tim nomor 7 akan melakukan tabrak gaming. Kita lihat seorang monyet one by one di sana apa terknockdown. Sangat baik sekali seorang monyet berhasil melakukan, tapi backupan dilakukan oleh satu player dari tim nomor 7. Kita lihat seorang Bim menggunakan satu orang player lagi dari tim nomor 7. Sangat baik sekali. 2 melawan 2. Kita lihat di sini seorang Bim. Sangat baik sekali tim nomor 16 dengan 3 orang playernya BLS Neo berhasil meratakan satu squad nomor dari tim nomor 7 ya. Ya, harus dikembalikan ke lobby. Sebenarnya tadi tim nomor 7 tidak mencoba untuk mengamankan placement. Iya. Mereka melihat pergerakan tim nomor 16 tadi melakukan spray, dan mereka yang tadinya akan melakukan rotasi ke arah zona ke kompon yang mereka tuju, mungkin mereka berbalik. Ayo kita tabrak aja lah mungkin, dan itu resikonya. Iya. Kalau kita agak bermain dengan cukup rusuh, kalau sebenarnya itu buru-buru. Iya, buru-buru. Nah, gitulah akibatnya. Makanya kalau kebanyakan orang pemain di turnamen atau scrim sekali, banyak orang yang sangat-sangat safe dalam placement pointnya untuk mengejar posisi di mana mereka agar tidak tusun. Benar kan, Pak? Iya, benar sekali. Tapi kita sebenarnya di sini kita baca dulu komentar. Udah ada beberapa komentar bacot dan Victory live gak? Yang Victory nggak live sinyal. Neo. Sangat baik sekali tadi bermain dari tim BLS Neo. Tapi kita lihat di sini tim nomor 3 juga sedang melakukan rotasi ke dalam circle sepertinya dengan menggunakan bagi. Seorang Laucul akan mencari jalan terlebih dahulu sebagai seorang observer. Oke, di sini dari nomor 3 Swan Laucul sepertinya dia seorang observer ya, dia mencari scouting buat vision dari seorang tim nomor 3 biar di mana movement tim nomor 3 itu bisa aman. Oke, di nomor 22 ada yang sedang melakukan rotasi di sini di arah mana ini, Pak? Di peta Stalber kah? Stalber sepertinya. Tapi di sini ada satu orang player dari CTR. Tapi CTR-nya apa ini? Karena CTR itu belum familiar buat kita, Cuk. Kemana, Pak? Sebentar ini. Oke, masih di nomor 22 dengan CTR bot di sini sedang melakukan rotasi, tapi mereka sepertinya tidak menyadari di depannya ada tim nomor 15 yang sedang melakukan
Pron Gaming di sana nampaknya di sebuah rumah. Oke, apakah akan ketahuan? Oh, harusnya di sini ketahuan sih karena nomor 15 dia seorang last man standing. Bom aja satu setup bom dilemparkan, akankah terkenok? Oh, tidak ada yang terkenok down di sana. Last man standing dari tim 15 melawan satu full squad tim 22. Oke, di sini Bung Dendi. Seperti biasa ini korban dari orang ketiga nih, tim 15 nih. Karena dia pincang di awal udah 3 predot saja. Oh iya. Dan di sana sepertinya sangat-sangat disayangkan tim nomor 15 tadi kan? Iya benar. Tim nomor 15 sudah berhasil dilobikan dan harus puas finish di posisi ke-19. Tapi di sini sangat-sangat baik permainan ini dilakukan oleh tim nomor 22 karena mereka berhasil merevive temannya yang tadi terknockdown dan akan terhindar dari pincang-pincang gaming manja. Tapi kita lihat di sini zona circle sudah mau circle kedua dan circle sebentar lagi akan menutup dan circle-nya lebih mengarah ke kiri atas dari bagian E-Ranger. Di sana seorang last man standing tadi Kuproy juga mungkin sangat-sangat disayangkan hanya berhasil knockdown musuhnya lalu mungkin harus dilobikan. Iya benar sekali benar di. Saat di sini kita lihat tadi seperti di map ada banyak sekali tim-tim yang diam di bibir-bibir zona. Bahkan mereka bisa bertabrakan ketika rotasi di pinggir-pinggir zona di sini Pak Dendi. Kita lihat di sana ada tim nomor 4 dari CZ yang sudah akan berusaha untuk melakukan rotasi ke arah circle. Ada tim nomor 13 di sana R25 yang masih berada di luar zona. Dan di sini seorang NP juga masih melakukan looting manja di area rumah jamur di dekat Georgopol. Iya benar sekali Pak Dendi. Biasanya nih tempat ini menjadi salah satu tempat yang ramai. Karena jembatan ini selalu digunakan, dilewati dari orang-orang yang sudah dari Georgopol ataupun yang mau ke Georgopol. Itu biasanya menjadi titik ramai sih di situ. Karena untuk jembatan ini sendiri adalah jembatan utama biasanya yang dipakai para tim untuk menyeberang dari area pertengahan ke area atas E-Ranger Georgopol seberang gitu loh, Georgopol rumah sana. Tapi ya mungkin di sini akan sangat-sangat diuntungkan kepada tim nomor 21 dari Reka, The Jack di sini salah satunya juga untuk mungkin akan bisa melakukan spray down ke arah tim-tim yang melewat ke area kompon mereka. Iya benar sekali Pak Andi. Di tim 25 seorang Cupu Barton yang sedang melakukan Cupu Baron yang sedang melakukan rotasi di arah. Harus pakai kacamata kayaknya. Arah apa ini Pak? Dari shelter ya? Shelter. Kita lihat di sana, kita lihat. Tapi iya udahlah mungkin gitu aja lah ya. Tapi kita lihat di sini seorang Cupu Baron masih akan melakukan P ke arah area sekitarnya dengan melakukan M24-nya. Wifi aing unlimited lab sampai isu boy. Bim lagi open nih. Wifi aing unlimited cina. Si Aban itu? Oke, siap Ban. Kita live sampai pagi. Siap. So, buat teman-teman yang udah masuk juga jangan lupa di like buat live streaming kita malam ini karena di sini kita punya scrim dari IB Squad yang mungkin akan sangat-sangat seru dan memperebutkan sertifikat untuk Flashman 1, 2, 3 dan juga memperebutkan uang tunai sebesar Rp50.000 untuk seorang moskill yang akan diumumkan di akhir nanti. Iya benar sekali. Dan jangan lupa yang nonton di sini like-nya, share serta subscribe. Jangan lupa jangan skip iklan. Oh bukan ada iklannya kalau lihat ya? Hah? Ada iklan gak sih? Ada. Oh, ada. Ya di sini yang mau dukung tim kesayangannya jangan lupa komen aja, spam di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Pakai hashtag juga boleh. Hashtag apa gitu buat tim-tim kesayangan kalian. Oke? Langsung aja ditulis di kolom komentar untuk hashtagnya. Swan di sini mungkin juga belum ada penonton, belum ada pendukungnya untuk di kolom komentar. Hashtag Swanwin mana Swanwin atau misalkan Swan Pride mungkin biasanya bisa. Dituliskan aja buat hashtag tim yang kalian dukung ya. Hashtag BLS Win juga boleh. Hashtag BLS Win juga belum keluar di kolom komentar cu. Gimana dong cu di sana? Kok itu bisa masuk? Seorang Godfrey memasukkan motornya ke dalam rumah. Sepertinya tadi pintunya tertutup dan dia terjebak di dalam terkarantina karena ada COVID. Iya benar sekali Pak Denny di sini. Oke, nampaknya dari tim 14 Goofy ini sedang melakukan rotasi di mana di area Georgopol ini
tadi sih dilihat harusnya ada seorang BLS di sana. Tim BLS melakukan spray down ke arah tim nomor 14 yang melewati rotasi mereka, tapi di sana seorang BLS Bim Bim terknockdown oleh seorang Nazwa Shahira. Sangat-sangat disayangkan. Kita lihat di sini apakah seorang BLS Bim Bim akan dapat revive. Tapi di sebelah kiri sana seorang Fix UI sedang melakukan setup untuk menyembunyikan mobilnya. Sebenarnya dia akan dilakukan ras saja ke arah rumah, arah kompon yang didiami oleh BLS Neo. Dan seorang Bim Bim pun berhasil terlobikan terlebih dahulu. Kita lihat sementara dua orang player dari BLS Neo sudah pergi dari arah sini. Ya nampaknya sayang sekali. Dan sepertinya mereka melakukan rotasi. Sepertinya seorang Bim Bim harus direlakan untuk terlobikan terlebih dahulu. Dan mereka yang tim nomor 16 BLS Neo yang bermain hanya dengan 3 orang saja, dan kali ini harus rela pincang 1 orang sehingga mereka akan melanjutkan permainan sampai ke late game nanti hanya dengan 2 orang player saja. Iya benar sekali Pak Dandi. Di posisi mereka itu sebenarnya sangat dirugikan ya, dimana mereka cuma bermain 3 orang, udah itu mereka pincang lagi jadi 2 orang. Iya itu akan sangat susah sih bagi mereka. Jangankan chicken ya, masuk ke zona akhir aja itu udah sulit sih kalau cuma berdua. Gimana backup-nya pasti bakal kurang. Tapi di sini kita lihat dari seorang Trouble dari tim nomor 2 masih melakukan TPP Gaming dan mungkin melihat pergerakan dari tim nomor 16, tim nomor 18 yang berada di atas sana. Di pinggir di arah supply juga terlihat 1 orang player dari S1 di sana. Seorang monyet juga dapat terknockdown oleh salah satu player dari 7HR. Berarti menyisakan 1 orang ya. 1 orang last standing dari Fix UI. Dan di sini kita lihat seorang Sugar EBZ masih melakukan pick up ke bawah rumah sana dari tim nomor 18 Swan. Dengan M24 kali 8-nya apakah bisa seorang Sugar EBZ mendapatkan mangsa di sini Pak Den? Kita lihat di sana. Kalau mungkin di sana seorang OO dari tim nomor 2 Oki apa OO? Itulah. Oki apa OO? Oki. Tapi di sana seorang Kopi 19 yang tadi baru saja kita obrolkan berhasil terknockdown oleh salah satu player. Tapi di sini mungkin seorang Cupu Baron juga masih sangat-sangat sabar melihat pergerakan dari tim nomor 18 yang berada di atas mereka. Dan kalau kita lihat di sini sudah ada beberapa tim yang belum berdekatan, Bro Agan. Iya benar sekali Pak Dini. Di sini zona udah mulai mengecil, memaksa di mana para pemain itu harus berkumpul pada satu titik nih. Sebenarnya perang dunia ketiga mau mulai nih sebentar lagi nih. Kita lihat map sedikit ya, boleh intip. Kita lihat mapnya ke arah di sini. Ini zona berapa sih? Ketiga ini zona keempat. Ini zona ketiga dan mau nutup ke zona keempat gitu. Dan di sini kita lihat zona ketiga kita sudah mau habis dan sebentar lagi akan nutup. Open field itu Pak Den. Ini akan sangat-sangat menguntungkan untuk tim nomor 14 7HR yang sudah ada berada tepat di tengah-tengah circle. Betul sekali Pak Den. Yang secara otomatis tinggal menunggu tim-tim lain untuk melakukan peperangan dan merangsek ke dalam circle. Iya, betul sekali. Tapi kembali lagi ketika mereka berada di tengah, mereka itu punya 2. Kalau di antara yang enak sih. Kalau yang nggak enaknya itu kena sandwich paling padan. Mereka harus bisa menahan komponen mereka yang di mana tengah itu notabene biasanya ke sandwich. Apalagi kalau tadi dilihat kan nggak ada bangunan, itu lahan-lahan open field. Mereka cuma punya cekungan low ground dan high ground. Oke. Santai. Sayang. Sorry. Di sini jaringannya agak ngelag ya. Sorry. MCS nomor 1 cina. Nah, dan kita akan melanjutkan lagi match. Di sini kita lihat sudah ada bom grenade yang sudah dilemparkan tadi. Tapi sayang sekali tidak berhasil terkonek kepada salah satu player dari tim nomor 10. Tapi di sana sudah ada spray down yang dilakukan oleh tim musuh ke arah tim nomor 10 AG di sini. Sepertinya akan langsung melakukan rotasi ke area circle atau mungkin bisa di kompon yang mungkin bisa mengamankan posisi mereka dari sandwich yang akan sangat-sangat
bisa terjadi apabila mereka hanya berdiam diri di area open fire seperti itu. Dan di sana seorang Ami juga melakukan spray down ke arah sana. Satu orang player melewat kembali, apakah akan di spray down? Tapi sepertinya di sana tim nomor 10. Kalau kita ingat di sini posisi yang seperti ini adalah posisi yang dipakai dulu Belix Victory dalam turnamen pas di offline-an di Unigal. Oh iya. Ini bener-bener nggak enak, itu tim nomor 10 nggak enak. Kalau posisi di situ dia akan tervision dari manapun, dari arah manapun dia akan tervision. Meskipun dia punya 4 buah mobil di atas sana, itu akan nggak memungkinkan buat mereka. Aduh, sorry cu. Sorry cu, biasa semua HP pun sekarang sering banget kan stuck gitu loh. Meskipun kita pakai kemarin gua pakai PC juga, PC gaming juga tetap ada stucknya cu. Jadi sorry ya. Kayaknya sih itu menuju screen emang iya mah. PUBG-nya ya. Sampai jam berapa bang? Nanti ini kita punya 2 match dulu. Ini screennya punya IB Squad. Karena di sini kita ada job. Jadi di sini kita cuma berkewajiban buat menayangkan screen dari IB Squad. Gitu. I'm comeback ya, comeback. Kita akan segera kembali. Kita akan bacain komentar dulu ya. Agihan slot 7. Wahyu Distira. Oh, ini udah mulai keluar nih para pendukung dari tim-tim yang bermain di Scream IPS ini. NCS nomor 1. Wah. Masa sih pendukung yang lain mau kalah? Oh, udah Padini udah masuk lagi nih game. Dan di sini kita lihat sudah memasuki in game lagi. Kita lihat di sana ada tim nomor 18 One yang tersisa last man standing one man show. Kita lihat. Oh, nampaknya masih melakukan bug. Masih terjadi bug di sini. Sabar. Ya ampun. Tongkat dipindah-pindah. Oke, kita buka map lah. List skill aja nih. Buka map lah. Seorang E8 tapi di sana mungkin ada peperangan yang akan terjadi dari tim nomor 22 dan tim nomor 8. Di sana tim nomor 11 GAG juga tadi sepertinya akan berhasil merangsek ke dalam circle karena di area sekitarnya nggak ada tim satu tim pun yang akan menjegal mereka. Iya, di sana juga terlihat pergerakan dari tim nomor 3 yang sudah berada di pinggiran circle dan akan menjegal jalur rotasi dari tim nomor 21. Oke, di sini kalau kita lihat belum terlalu banyak orang yang masuk zona ya di sini Pak Dindi. Kayaknya sih mereka mau masuk zonanya barengan sama Blue Zone. Itu sih salah satu strategi yang cukup aman, tapi riskan juga karena banyak orang yang melakukan hal seperti itu juga. Benar. Nah, tapi bentar dulu, ini karena banyak, tapi di sini mungkin kita akan sampai di late game. Terus beberapa tim. Kita bacain komentar dulu deh, kita buka mapnya dulu. Buka map. Dan kita bacain komentar dulu. Minta slotnya tim 7 khusus yang AP, Sanes random jika kamari masih ada setelah ini. Nah, ini adalah live scream yang diadakan oleh IB Squad. Kita mah dibayar buat jadi caster. Jadi kewajiban kita mah di sini buat nayangin dan jadi caster, nemenin teman-teman buat ikutan buat menikmati scrim yang diadain oleh IB Squad. Iya, di sini IB Squad memperebutkan 3 buah sertifikat untuk placement 1, 2 dan 3. Dan yang paling penting yang nggak kalah seru, di sini ada hadiah sebesar total Rp50.000 buat player yang dapetin most kill sampai di match kedua nanti. Karena di sini kita akan bermain selama 2 match. Itu. Kita kembali lagi ke game. Di sana ada tim nomor 19 orang AR2R sedang melakukan spray down ke arah sana. Kita lihat di sini tim nomor 19 masih sangat-sangat aman di sini. Dan zona sudah masuk ke zona kelima. Tapi di sini masih ada 8 tim yang akan bertarung untuk memperebutkan placement. Satu akan memperebutkan winner chicken dinner. Kita lihat tim nomor seorang Glender tadi berhasil terknockdown, tapi di sini last man standing seorang Probal dari tim nomor 2 masih melakukan prone gaming di tengah-tengah circle.
Dan benar saja di sana sudah terpick up dari area kanan. Tidak, sayang sekali, nggak akan mungkin bisa. Sayang sekali seorang Trouble. Welcome back to lobby Trouble. Tapi di sini seorang Isi juga masih melakukan positioning di bibir zona. Di sana ada Timo 22 yang sudah menunggu melakukan spray down ke arah bawah sana. Seorang Isi di sini harus mundur ke belakang dan sepertinya mobilnya harus diledakan terlebih dahulu. Dilakukan spray down lagi, setup smoke dilakukan, bom juga dilemparkan di sana. Dan terkena mungkin sedikit damage dari Timo 22 berkurang di sana. Sedikit saja, yang tadinya full menjadi setengahnya SP dari Timo 22. Tapi di sini seperti mereka akan masih bisa survive karena mereka tidak ada, masih mempunyai 4 player komplit, tapi satu orang knockdown oleh seorang Isi di sana. Sangat baik kali tim nomor 3, seorang Isi dan seorang Genzo di sana. Dan mungkin di sini sebentar lagi akan terdapatkan satu orang player lagi. Di sini sih kalau kita lihat harusnya tim nomor 3 ini dapat keuntungan secara posisi. Mereka masih bermain dengan 4 orang, tapi di sana terlihat juga dan sangat benar sekali di sana satu orang player dari EB juga terknockdown. Sayang sekali. Seorang Holemi juga harus dilebihkan. Rata ya. Rata. Ya. Dan di sini NS Mold BP juga mungkin akan berusaha untuk merangsek ke dalam circle, sedang melakukan setup smoke. Tapi di atas sana sudah menunggu beberapa tim. Tim nomor 3 sudah melakukan spray down ke arah bawah sana. Satu orang sudah terknockdown dan mungkin sebentar lagi bye bye. Di sana belum melakukan spray down. Dia nunggu temannya nge-revive. Belum melakukan spray down. Sayang sekali seorang Laucul. Lebih memilih untuk merevive temannya di sini. Seorang Isi terknockdown tapi seorang CTR bot di sana berhasil terknockdown lagi-lagi. RBL juga masih hidup dan seorang bot harus dilobbykan. Seorang NP sangat baik sekali di sana. Tapi di spray down dilakukan oleh seorang Normi kepada tim nomor 19. Iya, nampaknya dari tim 9 harus terkena satu ya Paden di sini. Tapi nampaknya akan cukup aman sih untuk di revive karena dia masih punya satu buah pohon yang dimana bisa menahan peluru-peluru dari Northme. Ya. Tapi di sini seorang Northme sangat-sangat baik sekali, last man standing. Dan di sini tim nomor 3 sudah mendapatkan 7 korban tim untuk mungkin poin yang sangat-sangat berarti bagi mereka untuk mengamankan placement di match pertama ini. Kita lihat seorang Laucu sedang melakukan flank ke arah kiri untuk mencari vision ke arah tim nomor 9. Sebentar lagi akan melakukan open fire di sana. Tapi lagi-lagi seorang Laucu tidak melakukan open fire. Enggak, itu open Pak, itu bug itu. Dia tadi reload soalnya. Mungkin seorang Laucu di sini mengalami bug. Iya, betul sekali Pak. Oke, di sini kalau kita lihat dari positioning power Pak, di mana dengan tim 3 yang masih berempat, mereka akan sangat-sangat diunggulkan. Kalau di presentasi mungkin tim 3 itu ada di 60% lah buat chicken lah. Tapi mungkin di sana seorang Northme harus terlebihkan terlebih dahulu dan mungkin sangat baik finish di posisi ketiga untuk placement standingnya. One man show, tapi di sana tim nomor 19 standing nomor 9 dan sayang sekali tadi seorang NP harus terknockdown. Satu orang player dari tim nomor 9 masih bisa hidup, tapi di sini kita lihat satu orang player sedang melakukan rush ke arah depan. Winner chicken dinner didapatkan oleh tim nomor 3 Swan dengan total korban kill di screenshot ya. Enggak itu. Dengan total korban kill sebanyak